قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu senantiasa memuji dan memuja ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat fikiran, sehingga kita bisa melangkah kaki ke rumah Allah untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, khatib mengingatkan diri sendiri dan juga kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah, mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebahagiaan, keselamatan Allah telah simpan di dalam agamanya, yaitu agama Islam. Sejauh mana manusia itu taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya, maka sejauh itulah Allah akan menjamin keselamatannya, baik hidup di dunia sementara ini maupun hidup di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini khatib menyampaikan pesan-pesan tausiah mau'izah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan juga pada hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bermuhasabah, mengambil ikhtibar. Pada hari yang berbahagia ini khatib mengangkat sebuah tema atau berjudul hati-hati dengan hati. Hadirin rahimakumullah, setiap anggota badan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pastinya adalah memiliki fungsinya masing-masing. Apabila ada yang rusak, maka kerja dan fungsinya turut akan terganggu atau tidak berfungsi sama sekali. Termasuk juga apabila seorang itu diserang penyakit hati. Apabila hati telah menjangkit penyakit, maka jauhlah orang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hati tersebut tidak dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan baik dan tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengingatkan kepada kita di dalam surah Yunus ayat 57 yang maksudnya, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadikan nasihat pengajaran dari Tuhanmu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin. Ada yang di dalam dada dan ada juga yang menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penyakit hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Hadirin sekali lagi, penyakit hati hadirin berbahagia yang sangat berbahaya. Apabila sudah menghidap penyakitnya yang dirasakan, kalau dia pun merasakannya namun sangat sukar baginya untuk bersabar dan mengobatinya. Karena obat penyakit hati ialah dengan melawan hawa nafsu, sebagaimana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan jika tubuh itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Maka hadirin berbahagia, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jelas bahwa hati ini merupakan laksana raja bagi seluruh anggota tubuh. Apabila hati kita memiliki hati yang baik, maka baiklah kehidupan dari segi rohani dan juga dari segi jasmani. Jika seseorang itu memiliki hati yang bersih, maka setiap amalan yang dikerjakannya akan menjadi sempurna, yang tentunya insya Allah yang terbaik. Tetapi jika hatinya rusak, maka seluruh anggotanya akan ikut rusak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ada beberapa kategori jenis-jenis hati. Ini khusus adalah hati umat manusia. Yang pertama adalah hati yang hidup. Hadirin rahimakumullah, bagaimana yang dikatakan dengan hati yang hidup? Hati yang hidup ialah hati yang selamat dari berbagai penyakit dan kerusakan. Dalam hati ini tidak terdapat di dalamnya kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan takut kepada hal-hal yang boleh menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bahagia, dia ialah hati yang khusyuk, yang hidup, senantiasa sadar akan tujuan dirinya berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati, hadirin berbahagia, hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya.
ia tidak mengenal Rabbnya, tidak mau beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hidup mengikut tuntunan hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia semata-mata. Meskipun apa yang dilakukannya itu mengundang kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan. Ia hanya mengikut seruan syaitan dan bujuk rayuan daripada hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam hati yang mati ini. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan hati yang sakit. Hati yang sakit ini hari berbahagia, yang banyak menyimpan tenaga untuk kehidupan duniawi semata-mata, tetapi telah bersarang penyakit di dalamnya. Kadang-kadang ia boleh mengingati Allah karena sebab-sebab untuk kehidupan dunia, tetapi ia lebih dekat kepada kebinasaan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang sakit. Kalau hati yang sakit mungkin masih banyak obatnya, tapi hati yang mati juga ada insyaallah obatnya, dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui keadaan dan kategori hati kita, maka segeralah cari penawar atau obat yang mengembalikan kesehatan dan kesucian hati kepada kita bersama. Apa penawarnya? Yang pertama adalah zikrullah, khususnya tidak meninggalkan salat fardu dan segala ilmu yang fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah serta dan sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Hadirin bahagia yang dirahmati Allah, yang kedua adalah gerakkanlah hati kita berdampingan dengan Al-Quranul Karim. Baik kita membacanya, mempelajarinya, dan mentadabbur serta memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya, apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hatinya, dan apabila dibaca ayat-ayatnya maka akan bertambahlah imannya. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah memperbanyakkan diri ini adalah mengingat mati, dengan banyak bersyukur dan senantiasa bertobat atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, dan bagi tiap-tiap umat itu akan memenuhi ajal, maka apabila datang ajalnya tidak diperlambatkan walaupun hanya sesaat,
dan tidak pula dipercepat walaupun hanya sesaat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri khutbah singkat ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan sebagaimana pedoman kehidupan kita. Yang pertama adalah umat Islam hendaklah senantiasa menjaga hati kita daripada segala penyakit, yaitu penyakit hati yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tanggungjawab ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, umat Islam hendaklah senantiasa menghidupkan hati dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak zikrullah kepada Allah, membaca Al-Quran, memahami pembacaannya dan mentadaburi Al-Quran serta bersyukur di atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, umat Islam hendak mengingat kembali supaya menjadi pendorong kepada kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang soleh dan baik hidup untuk agama, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adabun alimun bima kanu yakzibun. Yang maknanya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dengan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdayakan dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka ada golongan yang munafik, terdapat penyakit hati dan penyakit dengki, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan memperoleh azab siksa yang tidak seperti sakitnya dengan sebab mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini manfaat kepada hati sendiri dan kepada hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama di bulan yang berbahagia ini, bulan mulia ini, sama-sama kita jaga hati kita. Mudah-mudahan hati kita tetap hidup dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.